Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Arwana Khairuddin. Saya staf pengajar di jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia. Oke, kali ini saya pengen sedikit membahas tentang pemrograman. Jadi beberapa waktu yang lalu saya melihat para mahasiswa itu ketika mereka dikasih soal itu kemudian mereka langsung mencoba coding tanpa berusaha memahami dulu soalnya seperti apa, kemudian tidak berusaha untuk ngorek-orek dulu ini kira-kira penyelesaiannya seperti apa. Nah, saya pikir ini sesuatu yang kayaknya umum terjadi gitu ya, dan ini sebenarnya yang mungkin gitu ya membuat banyak mahasiswa ya, kemudian banyak orang yang takut coding karena mikir wah coding itu susah gitu ya, coding itu rumit dan sebagainya. Nah, padahal sebenarnya kalau misalkan kita sudah memahami masalahnya, kemudian kita menyusun penyelesaiannya seperti apa, nah coding itu sebenarnya tinggal implementasi saja gitu. Jadi karena ya namanya implementasi gitu ya, implementasi ya harus ada sesuatu yang diimplementasikan kan. Kalau misalkan kita tidak tahu penyelesaiannya mau seperti apa, kemudian tidak tahu ya struktur dari alur logika kita seperti apa, ya kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah kita walaupun kita mungkin sudah coding banyak gitu ya. Tapi ya biasanya yang terjadi ya mahasiswa langsung coding sehingga justru malah kalau di netbin kalau misalkan salah kan langsung merah-merah gitu. Jadi mereka malah bingung dengan warna merah yang muncul di coding mereka gitu. Jadi tidak berkonsentrasi pada pemecahan masalahnya. Oke, jadi sekali lagi ketika Anda menghadapi sebuah permasalahan yang nanti akan Anda codingkan, ya lebih baik pertama Anda susun penyelesaiannya dulu ya. Jadi katakanlah misalkan kita punya soal seperti ini ya, ini juga yang kemarin saya kasihkan ke mahasiswa gitu ya. Jadi misalkan soalnya adalah Anda diminta untuk membuat sebuah program untuk memecah duit ya, menjadi pecahan yang paling besar. Contohnya Anda punya duit 76.500 ya, maka untuk pecahan terbesarnya berarti ada satu lembar 50 ribuan, kemudian satu lembar 20 ribuan, kemudian satu lembar 5 ribuan dan satu lembar 1000-an. Nah, seperti tadi saya katakan ya, jangan langsung coding gitu, jangan langsung Anda pergi ke netbin, tapi Anda pikir-pikir dulu ini masalah ini kira-kira penyelesaiannya seperti apa. Oke, coba kita bikin penyelesaiannya. Berarti kita punya duit gitu ya. Nah, kemudian di situ diminta untuk memecah itu menjadi pecahan terbesar. Nah, berarti pecahan terbesarnya ada berapa saja pecahan ya. Berarti pecahannya kan kita catat dulu. Ada misalkan 50.000. Oh, yang paling gede 100.000. 50.000, 20.000, 10.000, kemudian 5.000, 1.000, 500, kemudian 100 ya, 200, kemudian 100 misalkan gitu ya. Nah, itu berarti kita nanti ada duit kemudian dipecah menjadi pecahan-pecahan ini kan. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana untuk mecah gitu. Oke, berarti caranya kita cek dulu ya. Oh, pertama dicek dulu, cek apakah lebih dari ya, pecahan itu ya, pecahan itu. Jadi apakah lebih dari 100.000? Oh tidak gitu. Misalkan tidak ya berarti dicek apakah lebih dari 50.000 gitu kan. Nah, kalau misalkan lebih dari 50.000 terus ngapain gitu, cek lebih dari masing-masing pecahan gitu ya. Oke. Terus kalau misalkan lebih dari 50.000 berarti yang dilakukan apa? Berarti dihitung kan 50.000 nya berapa lembar gitu. Berarti kalau sudah pecahan itu berapa lembar. Nah, kalau sudah pecahan itu berapa lembar kan berarti kita tinggal mengurangi dengan berapa kali gitu ya, berapa kali lembaran-lembaran yang pecahan itu gitu ya. Nah, misalkan 76.500 berarti kan
kita pecah jadi satu lembar uang 50 ribuan gitu kan. Oh, satu lembar uang 50 ribuan berarti ada sisanya. Menghitung sisanya 26.500 gitu kan. Nah, kemudian 26.500 itu kita lakukan pengecekan lagi untuk pecahan-pecahan yang lain ya. Berarti kita cek apakah lebih dari masing-masing pecahan atau tidak. Nah, ini sampai nanti kita mengecek sampai ke pecahan yang paling kecil atau sampai uangnya habis gitu ya. Oke, berarti kita sudah punya penyelesaiannya seperti ini kan. Jadi pertama duitnya berapa kita masukkan, kemudian kita tuliskan pecahannya berapa gitu ya. Kemudian kita cek untuk masing-masing pecahan ini gitu ya. Jadi apakah lebih dari pecahan tersebut atau tidak gitu. Misalkan lebih dari 100.000 atau tidak, lebih dari 50.000 atau tidak. Nah, untuk masing-masing langkah itu berapa lembar uang pecahannya, kemudian dihitung sisanya, kemudian diulangi lagi sampai pecahan yang terakhir yaitu 100 rupiah. Oke, kita coba modelkan ya. Mungkin kalau Anda mau kita copy saja, kemudian kasihkan ke Netpin ya, sini ya. Tentu saja salah gitu ya, karena ini bukan keywordnya Java, jadi tidak apa-apa kita bikin komen saja ya, di control strip gitu ya, maaf control slash. Oke, berarti pertama duitnya berapa. Oke, jadi di sini duit tipenya apa, misalnya integer ya, duit sama dengan 76.500. Oke, terus ini pecahannya berarti di situ banyak ya tipenya sama-sama integer dan jumlahnya banyak, berarti itu adalah array ya, array pecahan sama dengan ya, berarti 100.000, kemudian 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000, 500 dan 200 dan 100 gitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya cek masing-masing pecahan gitu ya. Berarti kita lakukan for in dari pecahan length. Oke, jadi kita melakukan itu untuk masing-masing pecahan kan. Jadi dari indeks pecahan yang ke 0 nanti sampai ke indeks pecahan yang terakhir ya. Berarti berapa indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nanti ke 8 ya. Biasanya para mahasiswa itu menuliskan ya, menghitung ininya ya, oh ada 8, kemudian berarti ini kurang dari 8 gitu biasanya. Tapi akan lebih praktis jika kita serahkan saja ke Java untuk menghitung panjangnya. Jadi kita serahkan aja ke Java agar menghitung length-nya ini. Jadi pecahan dot length. Artinya kalau misalkan ini Anda mau tambahi lebih banyak lagi, misalkan ada pecahan 50 rupiah ya, tidak perlu ngubah di sini kan. Kalau tadi 8 kan sini ditambah berarti harus ngubah jadi 9 gitu ya. Nah, dengan menggunakan length ini kita sudah membuat itu otomatis, tidak perlu mengubah. Oke, jadi pertama kita cek pecahannya berapa lembar. Oke, kita gini aja. Jadi kita bikin jumlah lembar gitu ya, sama dengan 0 gitu. Oke. In sisa sama dengan 0 ya. Boleh seperti ini atau tidak usah juga tidak apa-apa. Oke, jadi jumlah lembar sama dengan berapa duit ya, kita bagi dengan pecahan ke I ya. Jadi jumlah lembar, oh sebentar, jadi kita cek dulu ya apakah lebih dari masing-masing pecahan. If duit lebih dari pecahan ke I, berarti yang kita lakukan adalah ini ya. Oke, kita cek apakah jumlah lembarnya kita ketahui berapa jumlah lembarnya untuk pecahan yang ke I tersebut gitu ya. Nah, kemudian sisanya gimana? Oh, sisa sama dengan ya berarti
duit di modulo gitu kan, modulo dengan pecahan ke I. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita ingin tampilkan berarti sistem out print ya, jumlah lembar gitu ya. Atau gini aja, jumlah lembar sisanya sisa ya. Dikatakanlah seperti ini ya. Jadi jumlah lembarnya kan berarti kita bagi, ini pembagiannya kalau dalam Java ini pembagian apa? Pembagian utuh gitu ya. Jadi misalkan 76.500 kita bagi dengan 50.000, hasilnya adalah 1. Misalkan 76.500 dibagi 20.000, hasilnya adalah 3 gitu. Jadi nanti pembagiannya adalah bilangan utuh atau bilangan bulat. Oke, kita coba jalankan ya. Oke, jadi maaf, ada satu yang kurang. Jadi setelah kita ini berarti duitnya ya, jadi kalau misalkan seperti ini kan berarti duitnya masih tetap ya, jumlahnya tetap 76.500, berarti ya kalau dijalankan ya tetap seperti ini, satu lembar 50.000, sisanya 26.500, 3 lembar 20.000. Kenapa? Karena duitnya tidak kita kurangi gitu ya. Berarti duit sama dengan duit minus oke, sama dengan duit sisa gitu ya. Duit sama dengan sisa. Jadi sisanya yang nanti akan kita bagi lebih lanjut gitu ya. Oke. Ya, jadi satu lembar uang 50 ribuan, sisanya 26.500. Satu lembar 20 ribuan, sisanya 6.500. Satu lembar 5.000, sisanya 1.500. Satu lembar 1.000-an, sisanya 500. Dua lembar 200, sisanya 100. Dua lembar 50, sisanya 0. Oke, ada sesuatu yang salah di sini ya. Oke, apa? Ya, jadi harusnya di sini bukan lebih dari ya, karena tadi harusnya di sini kan ada ya, jadinya satu lembar 50.000, kemudian 20.000, 5.000, kemudian 1.000, kemudian 500, kemudian 100 gitu kan. Jadi harusnya tidak lebih dari, tapi lebih dari sama dengan. Oke, ini sudah benar ya. Oke, jadi seperti inilah ya penyelesaiannya. Jadi ini seperti tadi saya bilang, sebelum Anda mengimplementasikan ke sini ya, karena sekali lagi program Anda adalah implementasi dari pola pemikiran Anda atau biasa kita sebut sebagai algoritma, maka terlebih dahulu Anda susun dulu algoritmanya ya. Jadi seperti ini pola penyelesaiannya seperti apa. Setelah Anda tahu penyelesaiannya, baru Anda implementasi ke coding. Jadi Anda ketika ngoding itu hanya berkonsentrasi pada mengimplementasikan pemikiran Anda tadi, jadi tidak kemudian bercabang dengan bagaimana cara memecahkannya seperti itu ya. Oke, jadi demikian saja untuk tutorial singkat saya kali ini gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya sekali lagi, ketika Anda ingin menyelesaikan sebuah masalah dengan coding ya, jangan langsung pergi ke coding, tapi buatlah dulu algoritmanya, baru Anda implementasikan di coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.